okay. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the gun. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B18 akan melaksanakan presentasi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Andes Al-Ghazali SAGMM. Judul dari materi presentasi kami adalah aliran-aliran dalam filsafat pendidikan, perennialisme dan esensialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme. Akan tetapi, sebelum kami memulai presentasi kami, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 beserta materi yang akan dipresentasikan. Untuk anggota yang pertama, ada Ibu Endang Purwaningsih yang akan mempresentasikan latar belakang dari makalah aliran-aliran dalam filsafat pendidikan, perennialisme dan esensialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme. Ada anggota yang kedua, Ibu Sulis Rahayu, yang akan mempresentasikan pengertian perennialisme dan pengertian esensialisme. Dan ada orang ketiga, maksudnya anggota yang ketiga, Ibu Eka Destiana Sari, yang akan mempresentasikan pengertian progresivisme dan pengertian rekonstruksionisme. Ada anggota yang keempat, saya sendiri, Wahyu Dwi Handoyo, yang akan mempresentasikan kesimpulan dari makalah ini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Endang Purwaningsih yang akan mempresentasikan latar belakang dari makalah aliran-aliran dalam filsafat pendidikan, perennialisme dan esensialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme. Jika kita bicara tentang filsafat, kita akan melihat kembali ke zaman Yunani kuno, ketika semua ilmu dikenal sebagai filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philos berarti cinta yang sangat mendalam, dan sophia berarti kebijakan atau kearifan. Filsafat dalam arti harfiah berarti cinta kebijakan, dan dalam arti luas, filsafat adalah upaya manusia untuk berpikir secara spekulatif, reflektif, dan sistematis tentang alam semesta di mana dia hidup dan hubungannya dengan alam semesta. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pendidikan, tujuan, serta cara terbaik mencapai tujuan tersebut. Filsafat pendidikan merupakan studi mengenai nilai, tujuan, dan metodologi dalam pendidikan. Aliran-aliran dalam filsafat pendidikan membantu guru dan institusi pendidikan merumuskan pendekatan dalam mengajar, menilai hasil belajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa. Filsafat pendidikan juga berfungsi teoritis karena senantiasa memberikan ide, konsepsi, analisis, dan berbagai teori bagi upaya pelaksanaan pendidikan. Fungsi penting filsafat pendidikan adalah untuk memberikan prinsip dan pijakan bagaimana mengaktualisasikan tujuan pendidikan. Berbagai aliran dalam filsafat pendidikan menawarkan pandangan yang berbeda tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan, yang selanjutnya mempengaruhi kebijakan pendidikan, kurikulum, dan praktek pengajaran. Dalam makalah ini akan dibahas 4 aliran utama dalam filsafat pendidikan: perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Rahayu, saya dari kelas B18 yang akan mempresentasikan pengertian perennialisme dan pengertian esensialisme. Pengertian perennialisme berasal dari kata perennial, yang berarti abadi. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan seharusnya mengajarkan kebenaran yang sifat abadi, yaitu pengetahuan yang relevan sepanjang masa dan tidak terpengaruh oleh perubahan zaman. Perennialisme percaya bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk individu yang mampu berpikir kritis dan rasional. Perennialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengajarkan prinsip-prinsip abadi yang tidak berubah terlepas dari waktu dan tempat. Pengikut perennialisme percaya bahwa kebenaran bersifat universal dan tidak ditemukan melalui kajian teks klasik dan karya-karya besar dari sejarah peradaban manusia. Hakikat manusia tidak pernah berubah, oleh karena itu pendidikan yang baik juga tidak harus berubah. Namun perennialisme percaya bahwa ide-ide besar yang telah berlangsung selama berabad-abad masih relevan hingga saat ini dan semestinya menjadi fokus pendidikan. Ciri-ciri perennialisme berfokus pada pengetahuan klasik dan universal. Pengajaran bersifat intelektual,
dan bertujuan membentuk karakter siswa dianggap sebagai penerima pengetahuan, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator untuk mengarahkan siswa mencapai kebenaran. Tokoh-tokoh kunci. Robert Maynard Hutchins. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus difokuskan pada pemahaman prinsip-prinsip universal dan intelektualisme diperoleh dari studi klasik. Yang kedua, Mortimer Adler menekankan pentingnya pendidikan liberal yang menyiapkan individu untuk berpikir kritis dan terlibat dalam wacana intelektual. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain mendorong pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep dasar yang abadi dan relevan sepanjang waktu. Kekurangannya, kurang fleksibel terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan zaman modern. Selanjutnya, pengertian esensialisme. Esensialisme berasal dari kata esensi yang berarti pokok atau esensial yang berarti sifat-sifat dasar. Teori filsafat yang dikenal sebagai eksistensialisme berpendapat bahwa keberadaan eksistensi adalah dasar dari semua gejala. Salah satu cara manusia berada di dunia adalah eksistensi. Dalam hal ini, wujud manusia berbeda dengan wujud benda material lainnya yang ada di dunia, di mana benda-benda materi tidak memiliki kesadaran akan dirinya sendiri dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Idealisme dan realisme adalah aliran-aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Esensialisme memandang bahwa ada inti pengetahuan yang esensial yang harus dikuasai siswa untuk memperoleh mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam pandangan ini, pendidikan harus kembali pada dasar-dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan sains. Esensialisme adalah aliran yang menekankan pentingnya mengajarkan ilmu pengetahuan dasar yang dianggap penting bagi semua orang. Esensialis percaya bahwa pendidikan harus berfokus pada pembentukan pengetahuan keterampilan dasar yang esensi untuk bertahan hidup dan berkontribusi dalam masyarakat. Ciri-ciri esensialisme. 1. Berfokus pada keterampilan dasar dan ilmu pengetahuan yang dianggap penting. 2. Menekankan disiplin dan pengembangan karakter. 3. Guru memiliki peran otoritatif dalam proses pembelajaran, sering menggunakan metode yang terstruktur. Tokoh-tokoh kunci. 1. William Bagley menyuarakan pentingnya pengajaran disiplin yang ketat dan menyeluruh dalam subjek-subjek inti seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa, dan sejarah. Kedua, tokoh E.D. Hirsch Jr. memperjuangkan pentingnya pengetahuan inti yang harus dipelajari oleh semua siswa agar bisa menjadi warga negara berpendidikan dan kompeten. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, membekali siswa dengan keterampilan dasar yang diperlukan untuk menghadapi dunia nyata dan melibatkan mereka dalam pendidikan yang terstruktur. Dan kekurangannya, tidak banyak memperhatikan kreativitas dan minat individual siswa, serta cenderung terlalu fokus pada akademik formal. Demikian materi yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Destiana Sari yang akan mempresentasikan tentang pengertian progresivisme dan pengertian rekonstruksionisme. Yang pertama adalah pengertian progresivisme. Progresivisme berasal dari kata progresif yang berarti bergerak maju. Kata progresif dapat diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan. Progresivisme adalah aliran pendidikan yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Progresisme dapat didefinisikan sebagai proses perubahan. Aliran ini mengutamakan pendidikan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, berfokus pada pengembangan minat dan kebutuhan individu siswa, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses belajar. Progresivisme memiliki dua segi, yaitu psikologis dan sosiologis. Dari segi psikologis, pendidik harus dapat mengetahui tenaga-tenaga atau daya-daya yang ada pada anak didik yang akan dikembangkan. Psikologisnya seperti yang berpengaruh di Amerika, yaitu psikologis dari aliran behaviorisme dan pragmatisme. Dari segi sosiologis, pendidik harus mengetahui kemana tenaga-tenaga itu harus dibimbingnya. Lalu selanjutnya, ciri-ciri progresivisme. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pengutamaan pengalaman langsung dan pembelajaran melalui percobaan. Lalu yang ketiga, guru bertindak sebagai pemandu yang memandu siswa menemukan jawaban sendiri. Untuk tokoh-tokoh kunci progresivisme ini ada yang pertama, yaitu John Dewey, adalah tokoh utama dalam progresivisme yang menganggap pendidikan sebagai alat untuk perbaiki masyarakat melalui pengalaman praktis dan pemecahan masalah. Baginya, sekolah adalah miniatur masyarakat dan harus mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Lalu, yang kedua, Francis Parker menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan
pengalaman nyata di kehidupan siswa. Lalu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, mendorong kreativitas, pemikiran kritis, dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Untuk kekurangannya, kadang terlalu fleksibel dan kurang menekankan pentingnya penguasaan materi dasar. Lalu selanjutnya pengertian rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme seringkali diartikan sebagai rekonstruksi sosial. Merupakan perkembangan dari filsafat pendidikan progresivisme. Rekonstruksisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berpendapat bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk merekonstruksi atau memperbaiki masyarakat. Dengan demikian, pendidikan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan progresif. Imam Bernadib mengartikan rekonstruksionisme sebagai filsafat pendidikan yang mengkehendaki agar anak didik dapat dibangkitkan kemampuannya untuk secara rekonstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Para penganut aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa bangsa-bangsa di dunia mempunyai hasrat yang sama untuk menciptakan satu dunia baru dengan satu kebudayaan baru di bawah satu kedaulatan dunia dalam pengawasan mayoritas umat manusia. Kaitannya dengan pendidikan, rekonstruksionisme menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global. Dan untuk membina mereka, membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri rekonstruksionisme. Yang pertama, mengutamakan masalah sosial dan upaya rekonstruksi masyarakat. Yang kedua, membina sikap kritis terhadap ketidakadilan sosial. Yang ketiga, guru berperan sebagai pembimbing yang mendorong siswa untuk memahami dan mengatasi masalah sosial. Tokoh-tokoh kuncinya adalah yang pertama, George S. Watts, berpendapat bahwa pendidikan harus bertindak sebagai agen perubahan sosial dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Lalu yang kedua, Theodore Bernard, salah satu pendiri rekonstruksionisme yang menganjurkan bahwa sekolah harus aktif berkontribusi dalam rekonstruksi sosial dan politik. Untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihannya adalah berorientasi pada tindakan sosial dan berusaha membentuk masyarakat yang lebih adil melalui pendidikan. Lalu untuk kekurangannya, kadang terlalu idealis dan tidak selalu realistis dalam konteks sistem pendidikan formal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wahyu Dwi Handoyo, yang akan mempresentasikan kesimpulan dari makalah ini. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah keempat aliran dalam filsafat pendidikan, perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap cara pandang pendidikan di seluruh dunia. Perennialisme dan esensialisme menekankan pentingnya pendidikan berbasis disiplin ilmu dan pengetahuan yang sudah mapan. Sementara progresivisme dan rekonstruksionisme lebih terbuka terhadap perubahan dan penyesuaian terhadap kebutuhan sosial dan individual siswa. Keempat aliran filsafat pendidikan ini memiliki kedekatan yang berbeda dalam memandang tujuan dan proses pendidikan. Perennialisme berfokus pada pengetahuan abadi, esensialisme pada pengetahuan dasar. Progresivisme itu berkembang melalui minat siswa, dan rekonstruksionisme berkembang pada perubahan sosial. Jadi setiap aliran menawarkan perspektif yang berbeda tentang tujuan pendidikan dan metode pengajaran yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan pendidikan yang berkembang. Meskipun demikian, dari ketiganya atau keempatnya memiliki karakteristik yang berbeda. Masing-masing aliran memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pendekatan pendidikan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Jadi alhamdulillah, tugas presentasi mata kuliah filsafat pendidikan Islam dengan judul materi aliran-aliran dalam filsafat pendidikan, perennialisme dan esensialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme telah kami laksanakan. Maka dari itu, apabila ada materi yang salah ataupun kurang tepat dari tutur kata kami yang tidak sesuai dan tidak sopan, kami dari kelompok 4, terutama saya mewakili dari kelompok 4, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.